Halo, balik lagi di Aditya Sting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita dapat mikrodata di BPS dengan layanan 0 rupiah atau gratis. Pertama, sebelum kita ke tutorial, saya spill dulu bahwa layanan 0 rupiah atau gratis untuk data mikro itu terbatas. Terbatas hanya untuk yang pertama, instansi pemerintah pusat, kemudian instansi pemerintah daerah, lembaga negara, institusi pendidikan dalam negeri, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional. Jadi terbatas pada yang saya sebutkan tadi. Nah, terus juga mintanya itu nggak sembarangan akun bisa minta layanan 0 rupiah atau gratis ini. Untuk data mikro ya. Kalau data-data publikasi langsung kawan-kawan ke website BPS, bps.go.id. Cuman untuk data mikro ini terbatas pada yang saya sebutkan tadi. Dan itu harus melalui wali data yang ditunjuk oleh BPS. Jadi nggak sembarangan, misalnya kawan-kawan mahasiswa di ITS. Nah itu nggak bisa pakai akun kampus terus tiba-tiba minta data mikro gratis ke BPS, itu nggak bisa, harus lewat wali data yang ada di ITS gitu. Jadi harus koordinasi dengan wali data di fakultasnya atau di kampusnya gitu. Intinya gitu. Jadi tidak bisa mengajukan menggunakan akun pribadi. Nah, kalau kawan-kawan ngerasa untuk koordinasi itu agak susah dan ribet, kawan-kawan bisa nonton tutorial saya yang pertama, yaitu meminta data di website Silastik BPS dengan layanan yang berbayar. Jadi di sana kita bisa pakai akun pribadi, langsung aja kita minta. Tapi dengan layanan yang berbayar alias kita bayar nominal ya, nggak gratis gitu. Kalau kawan-kawan ngerasa susah, nah linknya ada di deskripsi. Nah, untuk tahapan yang layanan data 0 rupiah alias gratis, bisa dibuka langsung di silastik.go.id, silastik.bps.go.id. Nah, ini saya login ya. Coba saya keluar dulu. Kemudian pilih login. Nah, ini kawan-kawan tadi ya, harus koordinasi dengan wali data yang ada di fakultasnya. Koordinasi nanti yang fakultasnya itu yang bakal mintain kawan-kawan datanya gitu. Atau kalau kawan-kawan di pemerintahan berarti nanti wali data di instansi tersebut yang akan memintakan ke BPS. Ini bikin akun dulu ya, daftar di sini. Nah, ketika melakukan pendaftaran ini, akunnya itu bisa diberi nama unit kerja pusdatin yang bersangkutan atau unit kerja wali datanya. Emailnya juga harus email resmi dari unit kerja wali data. Kemudian diisi lengkap sampai di terakhir klik persyaratan penggunaan, kemudian klik setuju. Setelah akun selesai dibuat, langsung klik link yang ada di halaman login. Langsung aja diklik dan akun sudah selesai dibuat. Kemudian tinggal login. Setelah registrasi akun wali data, langsung ke sini, pilih pusdatin dan wali data. Nah, ini buat akun pusdatin dan wali data. Jadi ini untuk yang si wali data yang ditunjuk di instansi tersebut. Jadi ini dilengkapin ya, data-datanya dilengkapin. Misalnya institusi pendidikan, terus namanya misalnya Institut Teknologi 10 November, bagian eselon 2-nya siapa namanya, dan seterusnya, jabatannya, alamat, dan di-upload daftar draft buktinya. Nah, ini diisi dulu baru bisa di-download ya. Ini nanti di-generate otomatis terus di-upload di sini. Ketika di-upload terus di-submit, nanti sama admin di Silastik BPS ini bakalan dikonfirmasi apakah akun ini disetujui atau enggak gitu. Jadi saya tekankan lagi, kawan-kawan nggak bisa minta data gratis untuk mikrodata di BPS karena dibatasin hanya untuk wali data, jadi harus koordinasi pada wali data. Petunjuknya bisa dilihat di sini. Ini ya, di panduan. Kita buka di tab baru. Pilih yang 0 rupiah ini. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi. Di sini dibatasin untuk instansi pusat, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga negara, institusi pendidikan dalam negeri, perwakilan negara asing, sama lembaga internasional. Ini juga data mikronya juga dibatasin, 1 dataset per bulan atau 3 dataset per bulan. Kalau 3 dataset per bulan ini untuk yang kebijakan, kalau yang 1 dataset ini untuk selain kebijakan ya. Nah ini juga, ini kalau universitas-universitas dibatasin 500 MB per tahun. Makanya itu harus koordinasi ke Pusdatin atau wali data di fakultasnya yang setara eselon 2. Setelah daftar di akun Pusdatin ini disetujui, maka kawan-kawan bisa lanjut login menggunakan akun Pusdatin atau wali data. Setelah akun wali data atau Pusdatin dibuat, nah itu langsung ke transaksi baru, permintaan data. Kalau yang transaksinya yang udah pakai akun wali data atau Pusdatin, di sini akan tertera 0 atau gratis ya, 0 rupiah. Langsung aja klik tambah data. Data mikro, misalnya mau minta data mikro ya. Di sini ada banyak nih, ada sensus penduduk, survei angkatan kerja nasional, survei sosial ekonomi nasional, potensi desa dan seterusnya. Terus di sini ada statistik ekonomi dan lainnya ya. Biasanya yang sering dipakai itu yang ini, Susenas atau survei angkatan kerja nasional. Nah ini misalnya kita minta data survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Dipilih yang tahun mana, 2024, 2023 atau berapa. Ini untuk yang core, itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang kayak pendidikan, perumahan, pekerjaan gitu-gitu ada di core. Kalau yang ini pengeluaran ya, khusus pengeluaran. Misalnya kita minta data yang core. Nah, untuk yang core ini, karena tadi kan saya jelaskan itu dibatasi ya, layanannya itu dibatasi. Ini ya, misalnya untuk yang institusi pendidikan dalam negeri dibatasi 500 MB per tahun. Jadi, kita nggak bisa minta full set ini, karena ini aja 1 giga lebih ya. Sementara ini dibatasi 500 mega. Jadi kita harus pilih-pilih variabel-variabel yang akan diminta. Caranya milih variabel itu bisa diklik yang ini. Kemudian kawan-kawan download yang ini, PDF Vision 24K, ini kuesionernya. Download aja ya, coba download. Nah ini dibuka. Nah ini untuk milih variabelnya ini. Misalnya mau pakai variabel apa ya misalnya ya. Misalnya mau minta variabel ijazah tertinggi yang dimiliki. Itu berarti 614 ya. Nah itu ini non full set, pilih non full set. Kemudian wilayahnya, pilih non full wilayah, dipilih wilayah mana kawan-kawan. Misalnya saya Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah ini, nah dihilangin tangnya dulu, dipilih yang Surabaya. Nah ini ya. Di sini terpilih Surabaya. Ke bawah non full variable. Nah yang otomatis tercentang ini emang udah otomatis ya, jadi biarin aja. Ini untuk penimbangnya. Kemudian tadi kan milih yang 614 ya, pilih aja 614. Di search aja di sini 614. Nah desa tertinggi yang dimiliki misalnya. Kemudian tergantung variabel yang diinginkan ya, misalnya pekerjaan, apakah seminggu terakhir bekerja ini ya, apakah seminggu terakhir yang dilakukan apa kegiatan yang dilakukan. Kalau terpilih 705, kalau bekerja berarti pilihan A akan terpilih ya, misalnya berarti pilih 703. Di sini cari 703. Nah ini centang semua aja 703. Oke, misalnya ini yang diminta ya, ini aja yang diminta. Misalnya ini centang, deteksi bahwa data mikro ini memiliki variabel. Oke, kemudian klik minta sekarang. Nah ini ya, pilih ya, lanjutkan. Nah setelah ini diminta, ini kan udah 0 rupiah ya, klik selanjutnya aja. Nah ini kawan-kawan harus dilengkapi
melalui pusdatin atau wali data itu, kawan-kawan harus melengkapi ini, jenis penelitiannya apa, tugas atau apa ya, judulnya, tujuannya, terus kemudian berkas abstraksinya diisi juga. Kemudian ini harus melampirkan surat, ini surat permintaan data. Ini juga harus diisi lengkap. Kemudian ada surat penyerahan data dan seterusnya. Ini juga harus diupload ya. Harus dilengkapi administrasi ini. Kemudian bisa diklik selanjutnya. Nanti di tahapan verifikasi ini otomatis ini akan lanjut langsung ke tahapan proses. Di tahapan proses ini juga itu dilakukan di BPS pusat, jadi juga otomatis langsung ke unggah berkas. Nah, di unggah berkas ini nanti kawan-kawan mengunggah berkas SPPD atau surat perjanjian penggunaan data. Nah, di surat itu bisa ditandatangani secara online atau e-sign sama e-materai, atau bisa juga berupa dokumen yang dikirim ke BPS. Jadi ada SPPD, surat perjanjian penggunaan data. Itu nanti suratnya dicetak, dikirim ke BPS dengan dibubuhi materai ya. Nah, setelah dikirim SPPD itu, diverifikasi lagi, baru kawan-kawan bisa download datanya. Nah, sebenarnya cukup mudah ya, tinggal diikuti aja prosesnya, apa dokumen yang diperlukan itu dilengkapi. Itu aja nanti udah bisa download datanya. Namun sekali lagi, ini harus melalui wali data atau pusdatin ya, baik itu di pemerintahan maupun di universitas-universitas yang setara dengan eselon 2. Ya udah, kira-kira itu aja. Sebenarnya kalau cara yang mudah, kawan-kawan bisa nonton tutorial saya yang pertama. Itu layanan berbayar, jadi bisa pakai akun pribadi ya. Kalau ini harus menggunakan akun pusdatin fakultas. Sepertinya agak ribet karena harus berkoordinasi terus dengan pusdatin di fakultas ya. Dan kita misalnya minta data harus follow up lagi ke pusdatin, follow up lagi, belum lagi ke BPS-nya ya. Jadi agak susah sepertinya. Kalau yang mudah pakai tutorial yang pertama yang saya buat yaitu menggunakan layanan berbayar. Jadi datanya nggak usah banyak-banyak, biar harganya juga nggak terlalu mahal. Sekian tutorial kali ini. Kalau ada yang mau ditanyain komen aja. Terus kalau ada request juga bisa komen. Semoga bermanfaat.